perkenalkan, saya Perawat Khairunisa yang berjaga pada shift pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Rara. Baik Ibu Rara, ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin mengonsultasi tentang masalah KB. Ya Bu, sebelumnya saya memerlukan waktu sekitar 10 menit untuk menjelaskannya. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Bu, kita mulai ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Rara, apakah Ibu Rara sudah memiliki anak? Sudah. Baik, jika sudah, apakah Ibu Rara ini sedang menyusui? Ya. Anaknya berapa ya kira-kira? Dua. Jadi ini menyusui untuk anak yang terakhir ya Bu ya. Jadi baik, kita mulai ya Bu ya. Di sini saya mempunyai gambaran-gambaran ya, gambar-gambaran tentang pil KB, pil maksudnya jenis-jenis kontrasepsi. Nanti bisa buat gambaran Ibu kalau ingin memilih kontrasepsi yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pil KB. Nah, seperti ini ya Bu, pil KB itu adalah kombinasi dan estrogen. Nah, Itu apa? Nah, itu sendiri itu pil KB yang cara kerjanya itu membantu menahan ovarium agar tidak memproduksi sel telur. Saat menstruasi, terus mengurangi gejala PMS, selain itu membantu siklus menstruasi. Lalu selain itu juga memiliki kekurangan ya Bu ya. Tentu saja kekurangannya adalah meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit kardiovaskuler. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit hipertensi? Tidak. Nah, baik Bu, yang kedua saya ingin menjelaskan tentang IUD. Apa itu? Nah, itu kontrasepsi yang berbentuk T ya Bu ya, biasanya dipasang di daerah rahim. Kelebihannya apa ya? Nah, kelebihan sendiri itu mudah digunakan, lalu dipergunakan di jangka yang panjang itu tidak mengganggu siklus kesuburan. Kekurangannya apa aja ya? Nah, seperti ini kekurangannya ya Bu, saya jelaskan. Ini itu bisa menyebabkan kram dan perdarahan saat menstruasi, lalu menyebabkan ketidaknyamanan. Seperti ini kira-kira gambarnya. Ini huruf T ya Bu. Nah, bisa dipasang di daerah rahim. Lalu yang ketiga seperti ini Bu, adalah pil progestin. Nah, kelebihannya sendiri itu tidak ada efek samping seperti hipertensi dan kardiovaskuler, dan tidak mengganggu ASI tentu saja. Cocok ya digunakan untuk ibu yang sedang menyusui anak kedua. Lalu kekurangannya sendiri peningkatan berat badan Bu. Dan metode penghalangnya itu seperti ini Bu, ada yang satu ada kondom. Seperti ini ya Bu gambarnya. Ya. Kelebihannya sendiri adalah mencegah penularan penyakit kelamin. Kekurangannya adalah menimbulkan alergi. Pemakaian dapat terlepas. Ya. Bu. Yang kedua adalah spermisida. Apa itu Mbak? Nah, itu kayak bentuk krim itu loh Bu, yang dapat merusak sperma. Nah, itu tuh memiliki kelebihan sifatnya sementara dan mudah didapatkan. Lalu kekurangannya sendiri itu masa perlindungan alat ini tuh terlalu singkat Bu, dan dapat menyebabkan ketidakefektifan yang berkurang. Gitu Bu. Apakah ada metode lainnya selain alat kontrasepsi? Tentu saja Ibu. Yang pertama adalah sistem kalender. Nah, sistem kalender ini kelebihannya itu murah ya, lalu hanya mengandalkan perhitungan subur. Selain itu kemungkinan gagalnya besar, seperti 20%. Yang kedua adalah menyusui seperti Ibu ini, tapi bisa menyusui secara eksklusif. Nah, kelebihannya itu murah ya Bu, karena akan menyusui tidak menggunakan biaya ya. Iya. Lalu kekurangannya itu kurang efektif, soalnya itu biasanya kegagalannya lebih besar. Itu Bu. Baik, sudah selesai saya menjelaskannya ya Bu ya. Baik, Ibu mau memilih menggunakan metode yang mana Bu setelah saya menjelaskan tadi? Pil. Nah, pil ya Bu ya. Bagaimana kalau saya ingin menggunakan metode pil itu, cara kerjanya gimana ya Mbak? Jadi untuk metode pil itu ada dua ya Bu ya. Yang satu pil mini, yang satunya adalah pil kombinasi. Yang pil mini itu merubah frekuensi haid, yang pil kombinasi itu menebalkan lendir dan sekitar serviks. Seperti ini gambarnya Bu, kira-kira pilnya. Nah, ini yang mini dan ini yang kombinasi. Sudah paham Bu? Sudah mengerti Bu? Sudah. Nah, lalu cara kerjanya sendiri itu mengubah ketebalan lendir leher rahim guna menyulitkan sperma bergerak masuk ke dalam rahim, begitu Bu. Lalu untuk penggunaannya sendiri ya Bu ya, cara menggunakannya ya itu bisa digunakan kapanpun ya Bu ya, saat menstruasi maupun tidak menstruasi. Biasanya digunakan 7 hari pertama. Tetapi saat 7 hari pertama Ibu harus menggunakan seperti alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, supaya tidak terjadi kehamilan lagi. Dari 7 hari bagaimana Mbak? Nah, kalau sudah lebih dari 7 hari pil ini
sendiri ya Bu, tanpa bantuan dari alat kontrasepsi. Jadi pil ini selama lebih dari 7 hari akan cara kerjanya itu Bu. Kira efektif tidak ya Mbak? Relatif sih Bu, soalnya seberapa teraturnya Ibu mengkonsumsi pil itu sendiri sih. Ada juga karena faktor kesehatan juga mempengaruhi Bu itu. Begitu saya ingin menggunakan pil saja Mbak. Ya baik, itu sangat efektif karena Ibu sedang menyusui kan ya. Jadi pilihannya tepat ya Bu ya. Jadi Ibu besok bisa datang ke sini untuk berkonsultasi lagi mengenai pil KB ya Bu ya. Nanti bisa diberikan pil-pilnya oleh dokter. Baik begitu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak Mbak, terima kasih. Baik Bu, saya kira cukup sekian ya Bu konsultasi kita pada hari ini. Baik, kita tutup ya. Terima kasih Ibu telah berkonsultasi. Iya Mbak. Iya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.